Kita tahu tidak ada harapan kalau Gibran mimpin bisa beres. Kondisi bangsa ini bisa membaik. Enggak ada. Buah itu jatuh nggak jauh dari batangnya. Batangnya ini penipu dengan akun pupu papa yang tidak diakui itu. Kalau menurut saya Gibran ini kualitasnya jauh lebih buruk dari Jokowi. Jauh lebih bejat dari Jokowi. Jauh lebih tolol dari Jokowi. Kepada pemilik akun Fufu Fafa, sebaiknya gentleman saja kalau lelaki ya. Gentleman ngaku ini akun saya. Saya salah. Saya akui perbuatan ini perbuatan yang tercela. Daripada panjang-panjang di proses politik DPR, MK, nanti DPR, MPR lagi gitu ya. Ya sudahlah dia mundur, kalau tidak usah dilantik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Tidak bosan-bosannya kita membahas akun Fufu Fafa. Bagaimana rakyat menginginkan untuk yang mempunyai akun Fufu Fafa ini secara gentleman mengakui karena agar tidak membuat gaduh terus-menerus. Apalagi 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka yang sebentar lagi akan dilantik. Nah, tentu hal ini membuat rakyat menginginkan untuk segera mengakui ya agar semuanya tidak ribut terus-menerus gitu loh. Bahkan Agim juga sempat membahas hal ini loh. Dan beliau mengatakan bagi pemilik akun Fufu Fafa untuk secara gentleman mengakui bahwasanya itu akun miliknya. Dan juga teman-teman semua, putusan PT UN itu akhirnya ditunda 2 hari ya. Kemarin kan tanggal 10. Nah, berarti kalau nggak hari ini, besok ya putusan akan digelar. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa kok bisa ngepasin gitu ya sakitnya 2 hari loh. Tapi ya sudahlah, kita tunggu ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita akan melihat ya bagaimana pendapat dari Bung Amsari dan juga Bung Roy Suryo mengenai akun Fufu Fafa tersebut ya. Kita lihat videonya. Sebenarnya kalau orang itu waras, baca media yang ada baik di medsos maupun ya di medsos terutama, kebingungan, kekurangan ajaran, ketidakberadaban Gibran itu tidak ada di ekspos di media mainstream, adanya di medsos. Kita tahu tidak ada harapan kalau Gibran mimpin bisa beres. Kondisi bangsa ini bisa membaik. Enggak ada. Buah itu jatuh nggak jauh dari batangnya. Batangnya ini penipu dengan akun pupu papa yang tidak diakui itu. Kedepan kalau dia jadi pejabat ditipu terus kita. Belum lagi ijazahnya saya dipertanyakan. Cuman bawa selembar kertas dari Dikbud yang mengatakan dia mengikuti pendidikan 4 tahun di Singapura hanya setingkat SMA. Ini kalau menurut saya Gibran ini kualitasnya jauh lebih buruk dari Jokowi. Jauh lebih bejat dari Jokowi. Jauh lebih tolol dari Jokowi. Bayangkan kalau kemudian dia jadi wakil presiden. Kayak apa malunya bangsa Indonesia punya wakil presiden. Wakil presiden Gibran. Wajahnya seperti orang teler. Dungu lagi. Tak beradab lagi. Di Indonesia ini sedang heboh kasus Fufu Fafa. Fengefri, mengerti maksudnya. Capek sekali tuh yang punya akun Fufu Fafa itu berusaha menutupi mati-matian akun Fufu Fafa. Afun lagi. Afun kuku papa ini Allah yang tahu, Allah yang berkehendak membuka apapun. Tapi jadi pelajaran besar bagi kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dan jika Allah mau membuka, pasti dibuka. Saya tidak tahu siapa penulisnya ya. Dan bukan urusan saya untuk menyelidiki. Tetapi urusannya adalah mengambil hikmahnya. Tidak bisa bohong. Dan betapa lelahnya pemilik akun ini takut terbongkar. Betul tidak? Ini pelajaran berharga. Jangan bohong. Kepada pemilik akun Fufu Fafa,
Sebaiknya gentleman saja kalau lelaki ya. Kalau wanita, ladies aja nggak pantas. Gentleman ngaku ini akun saya. Saya salah. Saya akui perbuatan ini perbuatan yang tercela. Saya menyesali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah menjadikan kehebohan di negeri ini. Dan saya menyadari bahwa ternyata diri saya ini masih jauh dari layak mengemban amanah apapun. Izinkan saya lebih fokus untuk memperbaiki dulu diri saya sendiri sebelum berkiprah lebih banyak. Begitulah. Bagaimana perasaannya Pak kalau gentleman begitu? Keren? Saya mengundurkan diri dari jabatan. Keren banget tapi rasa-rasanya sih nggak mungkin ya bisa selaki itu gitu ya. Tapi oke lah, kita tunggu mudah-mudahan ya dengan keributan ini semua ada ujungnya gitu loh, agar rakyat ini nggak terus-menerus marah dan marah. Karena kalau ada yang mengakui jelas gitu loh, yang kata Bung Roy Suryo 99,9% itu, lega kita semua, lega kan. Oke teman-teman semua, ini pendapat dari Bung Roy Suryo. Lagi-lagi ya, kita lihat videonya. Tapi di kesempatan ini saya ingin memanfaatkan untuk menjawab, karena banyak sekali pertanyaan ke saya, siapkah saya untuk dipanggil ke Bareskrim? Saya menyatakan alhamdulillah ya, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka sebenarnya ini adalah pintu yang sangat bagus sekali bagi Polri yang memiliki alat yang sebenarnya alat itu dibiayai oleh rakyat untuk mengetahui identitas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Sebenarnya meskipun kita tahu, ya saya sudah tahu 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah salah satu media Bocor Alus sudah menyampaikannya kemarin bahwa sebenarnya BSSN pun ya, Badan Cyber dan Sandi Negara sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Fufu Fafa adalah orang yang selama ini kita sebut 99,9% adalah wakil presiden terpilih. Tapi tidak apa-apa. Ya, saya tunggu laporan atau kata tidak lanjut dari pasukan bau tanah. Ya, saya menyebutnya pasukan bau tanah. Ya, gitu. Bukan bawah tanah. Kalau bawah tanah kan di atas tanah. Ini udah bau tanah ya. Kayak yang mau dipendem jeru tadi. Ya, gitu. Jadi bau tanah. Karena idealnya dialah yang harus menyampaikan dulu bahwa karena melaporkan saya dan saya katanya dilaporkan menghina lambang negara. Ya, sekali lagi saya katakan, baca lagi, sekolah lagi ya, jangan seperti Fufu Fafa ya. Fufu Fafa kan nggak pernah baca, bacanya cuman komik ya, gitu. Karena lambang negara itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah di pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila. Jadi sekali lagi kita tunggu dan semoga justru dengan pemeriksaan dari Bareskrim ya, Bareskrim nanti harus meneliti akun itu dan kemudian diungkap sesuai dengan temuan BSSN. Dan satu lagi, kalau alhamdulillah nanti insya Allah kalau temuan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia program dulu itu akan keluar, maka itu akan jelas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Dan itu adalah membantu kita untuk menegaskan bahwa kita tidak ingin dipimpin oleh salah satu pimpinan yang cacat moral, cacat etika, dan terjebak dalam segala hal yang sangat tidak bagus bagi Indonesia. Ya, kita dukung presiden terpilih, tetapi kita tidak sama sekali tidak menerima kalau wakilnya adalah seperti itu. Itu aja. Ya, oke, cukup. Makasih. Ya, kita doakan semuanya berjalan dengan lancar ya, sesuai apa yang dikatakan oleh Bung Roy Suryo. Oke teman-teman semua, yang terakhir ya dari Bung Ferry Amsari, kita lihat videonya. Topiknya Fufu Fafa karena omongannya kasar, jorok dan segala macam, itu sesuai dengan ketentuan pasal 169 huruf E dan J yang bicara etik, moralitas, sopan santun, kaidah-kaidah agama, masyarakat dan lain-lain. Itu kalau ternyata terbukti melanggar kaidah-kaidah nilai etika itu, ya dia akan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden. Kalau Bung Ferry lihat wakil presiden, akun Fufu Fafa itu masuk dalam konteks itu ya? Ya, konteks itu. Teman saya yang ahli IT mengatakan membuktikan akun itu punya seseorang atau tidak sih sebenarnya gampang. Yang tergantung itu adalah niat menegakkan hukumnya atau niat politiknya itu sama atau tidak. Substansi omongannya menurut Bung Ferry itu sangat tidak layak itu. Tidak layak ya? Tidak. Kan apa ya,
presiden dan wakil presiden itu kan primus inter pares bagi republik ini ya. Kalau dalam bahasa Minangkabau mungkin juga ada bahasa adatnya, yang ditinggikan satu ranting ya, yang didahulukan satu langkah gitu ya. Orang yang kita hormati akan memimpin kita gitu ya. Dan kalau gaya tabiat orang yang didahulukan itu semuanya tabiat masuk jurang ya, kita semua ikut masuk jurang gitu ya. Saya tidak terbayang, karena saya menggunakan istilah ya, presiden itu pilot, wakil presiden co-pilot. Yang tugasnya membantu pilot untuk jalannya pesawat terbang kenegaraan ini. Saya nggak terbayang kalau wakil presiden atau co-pilot kita ini mengarahkan pesawat kita ke bawah ya, menukik gitu ya. Sementara presidennya mungkin sedang terlelap gitu ya. Bisa hancur kita semua. Padahal dua orang ini adalah harapan kita membawa pesawat ini betul-betul mendarat, terbang dan mendarat selamat. Apakah kira-kira tidak bertemunya Pak Prabowo dengan Gibran itu disebabkan akun Fufafa? Oh iya Bang, kalau saya bawa ke diri, saya ada teman seperahu dengan saya gitu ya, sepesawat itu tadi, terus mengeluarkan kalimat-kalimat itu akan mengganggu konsentrasi saya. Saya ingin mengatakan isi hati Anda sebenarnya terhadap saya apa begitu ya. Nah ini juga karena kesalahan sistem kita Bang. Kesalahan sistem kita itu adalah mempasangkan orang-orang yang tidak satu partai. Saya dan teman-teman mengusulkan boleh saja presiden, wakil presiden diusulkan oleh koalisi partai-partai, tapi pasangannya harus satu partai. Itu idealnya ya? Harusnya begitu. Jadi tidak ada hal yang tersembunyi di diri mereka. Mereka tahu pasangan mereka seperti apa terhadap mereka. Ada chemistry. Ada chemistry-nya yang sangat baik untuk kepentingan kita juga publik. Nah, orang berbeda yang dulu pernah musuhan tiba-tiba disatukan, dan faktanya timbullah bahasa-bahasa permusuhan lampau itu di ruang publik yang tidak patut kita lihat ya. Kita bisa cerita hal yang lain ya. Ada ruang kenapa dia cacat syarat yang dihebohkan banyak orang. Dan bukan tidak mungkin itu menjadi problematika untuk di-impeach karena celahnya itu. Oleh karena itu ya pilihannya adalah, kalau saya sih Bang, daripada panjang-panjang di proses politik DPR, MK, nanti DPR, MPR lagi gitu ya. Ya sudahlah, dia mundur. Kalau tidak usah dilantik gitu ya. Putusan itu dia pilih tidak banding, sehingga kemudian itu putusan bisa berkekuatan hukum tetap kalau tanggal 10 itu keluar apa yang kita dengarkan selama ini. Jadi menurut Bung Ferry, kalaupun keluar putusan tanggal 10 menyatakan tidak sah, idealnya seharusnya yang bersangkutan tidak banding supaya tidak terjadi keributan baru yang panjang. Coba kalau dia banding, Bang, nanti ternyata DPR merasa perlu juga secara politik ingin tahu apa permasalahan itu, kenapa dia dinyatakan tidak sah. Lalu akan ada proses impeach, menggugat itu dengan melakukan usul impeach oleh DPR, nanti ke MK lagi. Jadi ini daripada tidak berkesudahan, sudahlah. Yang punya catatan-catatan buruk, pembelajaran bagi kita, nggak usah jadi wakil presiden atau jadi presiden di republik ini. Jadi punya kesadaran diri juga.